Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Special Delivery. Film ini menceritakan tentang kehidupan Chang Eun-ha, kurir pengantar paket khusus yang tidak pernah gagal dalam melakukan misinya. Ia bekerja di bawah perusahaan milik seseorang. Selama ini Chang Eun-ha tidak mempermasalahkan isi paket maupun identitas pelanggan, asal ia memperoleh bayaran yang besar. Sampai pada suatu hari, ia turut terjebak dalam situasi sulit ketika mengirim sebuah paket bagi salah satu pelanggannya. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan seorang karakter utama dalam film ini. Ia bernama Chang Eun-ha. Ia bekerja sebagai kurir paket khusus pada sebuah perusahaan ilegal yang dibuat oleh bosnya. Selama ini tugasnya yang selalu diberikan oleh bosnya selalu saja berhasil ia lakukan tanpa telat sedikit pun. Hari itu Eun-ha sedang menuju ke tempat di mana ia bekerja. Tempat tersebut berkamuflase sebagai penjual mobil bekas. Scene lalu menampilkan seorang karakter lain dalam film ini. Ia bernama Asif yang bertugas sebagai montir. Dan tugasnya yang lain adalah menyiapkan kendaraan yang akan digunakan oleh Eun-ha. Saat Eun-ha masuk ke dalam, ia bertemu dengan bosnya. Ia bernama Mr. Baek, Sajang. Belum juga lama Eun-ha datang, Mr. Baek lalu memberikan tugas kepadanya. Malam itu juga untuk mengantarkan seseorang ke titik yang sudah ditentukan. Awalnya Eun-ha menolak karena ia ada urusan yang lain. Namun Mr. Baek memaksanya dengan menawarkan keuntungan lebih kepada Eun-ha. Eun-ha pun malam itu lalu menjalankan tugasnya untuk mengantar seseorang. Lalu tak lama kemudian muncullah dua orang yang terlihat buru-buru dan langsung mendatangi Eun-ha. Awalnya mereka terkejut karena yang mengemudikan mobil adalah seorang perempuan. Mereka awalnya meragukan bahwa Eun-ha tidak bisa membawa mereka kabur. Eun-ha lalu mengatakan untuk memakai sabuk pengaman, namun mereka tidak mendengarkan perkataannya. Eun-ha pun lalu menunjukkan keahliannya dalam menyetir sebuah mobil. Terlihat dalam scene ada sebuah mobil yang datang mengejar mobil Eun-ha. Kejar-kejaran di antara mereka pun lalu terjadi. Eun-ha begitu santai dalam mengendari mobilnya, sementara penumpang yang menaiki mobilnya begitu cemas. Eun-ha pun akhirnya berhasil lolos dari pengejaran dan terhalang oleh kereta yang mewah. Penumpang tadi lalu terkesan dengan keahlian Eun-ha. Ia lalu memberikan bayaran atas jasa yang telah diberikan. Seseorang tersebut lalu menawari Eun-ha untuk bekerja dengannya. Namun Eun-ha menolaknya. Scene pun berpindah ke tempat Mr. Baek. Mr. Baek lalu memberikan Eun-ha bagian atas tugas yang telah diselesaikannya. Eun-ha lalu membuat kesepakatan dengan Mr. Baek bahwa lain kali tugas yang datang ia harus menerima setengah dari bayaran yang diterimanya. Karena selama ini ialah yang selalu berperan paling banyak. Mr. Baek lalu mengeluh bahwa selama ini Eun-ha selalu meminta bayaran yang lebih dari tugas yang didapatkan. Scene pun berpindah memperlihatkan karakter lain dalam film ini. Karakter tersebut bernama Kim Do-sik dan anaknya bernama Seon. Malam itu dalam siaran sebuah berita dikabarkan bahwa Kim Do-sik telah menjadi buronan polisi. Karena kedapatan setelah ia pensiun dari bermain baseball, ia menjadi seorang yang menjalankan sindikat perjudian dalam sebuah situs online. Ia juga dikabarkan berkomplot dengan pejabat pemerintah dalam melakukan aksinya. Malam itu, Kim Doi dan anaknya sedang mengemasi barang-barangnya untuk kabur dari kejaran polisi dan juga kejaran dari seorang gangster yang juga menjabat sebagai kepala kepolisian Korea. Malam itu, Kim Doi mendatangi seorang penyelundup ilegal untuk dapat melarikan diri dari Korea Selatan kepada seseorang bernama Im Gi-bang. Im Gi-bang mengatakan bahwa kapalnya akan pergi besok pagi pukul 9 malam. Ia lalu menanyakan kepada Kim Doi
bagaimana rencananya untuk bisa sampai ke pelabuhan tepat waktu. Karena kebanyakan orang yang melarikan diri tidak selamat sebelum sampai di tujuan. Im Gi-bang lalu menawari jasa pengantaran kepada Kim Doi bahwa ia memiliki kenalan yang dapat mengantarnya sampai di tujuan, namun harganya sangat mahal. Tanpa pikir panjang, Kim Doi lalu sepakat dengan tawaran tersebut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan karakter lain. Ia bernama Sang Hun. Ia adalah ketua gangster yang menjalani sindikat perjudian, dan ia juga menjabat sebagai kepala kepolisian di Korea. Sehingga aksinya sulit untuk diungkap. Hari itu ia mendatangi tempat di mana ia menjalankan aksinya. Hari itu ia juga sudah mengetahui bahwa Kim Doi sudah menjadi buronan polisi. Karena ada seseorang yang telah melaporkannya. Ia datang untuk membawa semua uang yang tersisa di dalam berangkas. Namun anak buahnya mengatakan bahwa Kim Doi telah berhasil kabur membawa kunci berangkas yang di dalamnya terdapat uang sebanyak 30 miliar. Sementara itu, Kim Doi dan anaknya lalu kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat persembunyian. Lalu tak lama kemudian, Sang Hun menghubunginya untuk meminta kunci berangkas yang Kim Doi telah ambil. Kim Doi lalu membuat kesepakatan dengan Sang Hun bahwa ia akan memberikan kunci berangkas tersebut setelah ia berhasil kabur dari Korea. Kim Doi juga mengancam apabila ia tertangkap oleh polisi, Sang Hun akan kehilangan kunci berangkasnya. Scene pun berpindah memperlihatkan Eun-ha yang berada di apartemennya. Ia hanya tinggal seorang diri dan juga bersama seekor kucing peliharaannya. Eun-ha sebenarnya adalah imigran dari Korea Utara dan menetap di Korea Selatan. Ia tidak memiliki seorang keluarga pun di Korea. Hari itu, Mr. Baek memberikan tugas kepada Eun-ha untuk mengirimkan seseorang menuju pelabuhan. Tugas tersebut diminta oleh Im Gi-bang. Eun-ha awalnya menolak karena ia tidak menyukai tugas yang diminta oleh Im Gi-bang. Namun Mr. Baek meyakinkannya. Eun-ha lalu mengatakan bahwa keuntungan dari tugas tersebut harus ia bagi secara rata dengannya. Mr. Baek pun dengan berat hati menyetujui kesepakatan tersebut. Mr. Baek lalu memberikan keterangan kepada Eun-ha untuk menjemput kliennya pada malam ini di sebuah stadion bisbol dan harus mengantarnya tepat pukul 9 malam di pelabuhan Pyongyang. Scene lalu menampilkan Eun-ha dan Asif bersiap-siap untuk tugas yang akan dijalaninya malam ini. Eun-ha pun lalu pergi menggunakan mobil andalannya. Scene lalu berpindah. Kim Doi dan anaknya berada di stadion baseball untuk bersembunyi dari kejaran para polisi dan juga gangster. Sementara itu, di sisi lain, Sang Hun sudah mengetahui keberadaan Kim Doi dan berencana untuk mendatanginya. Saat malam tiba, Kim Doi sedang bersiap-siap dengan anaknya menunggu jemputan yang datang. Tak lama kemudian, lalu datanglah sebuah mobil. Kim Doi mengira bahwa mobil yang datang adalah mobil yang akan menjemputnya. Namun ternyata yang datang adalah Sang Hun bersama dengan komplotannya. Kim Doi lalu memasukkan uang yang ia bawa dalam tas koper ke dalam tas anaknya. Ia juga memberikan kunci berangkas yang dicari oleh Sang Hun kepada anaknya. Kim Doi lalu memberitahu kepada anaknya untuk mencari sebuah mobil dengan nomor plat 6162 yang sedang menunggu mereka. Sementara itu, Eun-ha sudah tiba di stadion dan berada di titik yang sudah ditentukan untuk penjemputan. Kim Doi lalu keluar seorang diri dan mencoba melawan komplotan gangster yang mendatanginya. Namun ia kalah jumlah dengan orang yang mendatanginya. Sang Hun lalu mengatakan kepada Kim Doi bahwa ia kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukannya. Sang Hun lalu menanyakan keberadaan kunci berangkas yang ia ambil. Namun Kim Doi tidak memberikannya dan mengatakan bahwa dirinya telah memakan kunci tersebut. Sang Hun lalu mengetahui bahwa Kim Doi akan kabur bersama anaknya. Sang Hun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan anak tersebut. Di sisi lain, anaknya berhasil kabur untuk mendatangi mobil Eun-ha. Ia terus berlari menghindari pengejaran anak buah Sang Hun. Sementara itu, Eun-ha terus saja menunggu di mobil sambil memastikan orang yang akan ia jemput. Lalu tak lama kemudian, Sewon pun datang menghampiri mobil Eun-ha dan meminta kepada Eun-ha untuk membukakan pintu mobilnya. Namun Eun-ha tidak membukakan pintunya karena Sewon bukanlah yang harus ia jemput pada malam itu. Namun ia melihat bahwa Sewon sedang dikejar oleh seseorang. Eun-ha lalu terpaksa membukakan pintu mobilnya dan menyelamatkan Sewon. Lalu ketika akan keluar dari area stadion, Eun-ha berpapasan dengan Sang Hun dan saling berhadapan. Keduanya lalu berencana untuk menabrakkan mobilnya satu sama lain. Tak lama kemudian, Kim Doi pun muncul dan melemparkan pemukul baseball ke arah Sang Hun dan membuatnya tertabrak olehnya. Eun-ha pun lalu berhasil keluar sambil membawa Sewon.
Sementara itu, Sang Hun tidak menemukan kunci brankas miliknya. Mereka mengira bahwa kunci tersebut telah dibawa oleh anak Kim Doi. Sang Hun lalu membicarakan seorang gadis yang telah membawa Sewon bahwa ia bukan pengemudi biasa. Shin lalu menampilkan Sang Hun menelpon seorang pembunuh bayaran untuk mencari keberadaan Jang Eun. Dan ia bernama Oh Ryung. Shin pun berlanjut. Eun Ha lalu memarkirkan mobilnya di sebuah tempat. Ia lalu meninggalkan Sewon seorang diri. Namun Sewon terus saja mengikutinya. Eun Ha menyuruhnya untuk pergi karena ia tidak mau diikuti olehnya. Namun Sewon mengatakan bahwa ia tidak tahu kemana lagi ia harus pergi, karena ia juga tidak mempunyai keluarga lain yang bisa ia datangi. Eun Ha lalu mengatakan bahwa ia menolongnya karena uang. Sewon lalu memberitahu Eun Ha bahwa ia memiliki banyak uang dan memberitahunya untuk mengajaknya sampai Kim Doi menghubunginya. Eun Ha lalu melaporkan kepada Mr. Baek bahwa ia mendapatkan masalah dalam tugasnya. Eun Ha juga mengatakan bahwa ia hanya bersama Sewon, sementara ayahnya tertinggal. Eun Ha juga mengatakan bahwa ayahnya telah meninggalkan uang bersama anaknya. Mr. Baek lalu menyuruh Eun Ha untuk mengamankannya, dan Mr. Baek lalu menyuruhnya untuk menyerahkan Sewon kepada Im Gi-bang. Eun Ha terpaksa membawa Sewon bersamanya. Sementara itu, Sewon terus saja mengganggu Eun Ha dan mengajaknya berbicara. Eun Ha lalu bertemu dengan sesuruhan Im Gi-bang dan menyerahkan Sewon kepadanya. Eun Ha pun tak lama kemudian pergi sambil membawa tas uang sebagai bayaran atas tugas yang telah ia lakukan. Mr. Baek lalu kembali menghubunginya dan menanyakan apakah Eun Ha sudah menghitung uang yang berada di tas milik Sewon. Namun Eun Ha merasa tindakan yang diambilnya adalah sebuah kesalahan. Eun Ha lalu kembali mencari Sewon untuk pergi bersamanya. Sementara itu, di sisi lain, Sang Hun kembali ke kantor polisi dan mengajak polisi lain untuk menangkap terduga seseorang yang telah membunuh tersangka Kim Doi dan juga telah melarikan diri dengan menculik anaknya Sewon. Mereka menemukan rekaman sebuah CCTV bahwa pengendara tersebut adalah seorang wanita dan menggunakan plat nomor mobil yang tidak terdaftar. Sang Hun lalu memerintahkan bawahannya untuk melacak keberadaan wanita tersebut dan juga menemukan anak yang telah diculik olehnya. Setelah bawahannya keluar, Sang Hun membicarakan uang yang berada di dalam brankas, bahwa uang tersebut jumlahnya tidak sedikit dan ia berambisi untuk mendapatkannya. Shin pun berpindah. Eun Ha dan Sewon lalu memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel. Eun Ha lalu pamit kepada Sewon untuk pergi keluar membeli keperluan mereka. Eun Ha lalu mengatakan kepada Sewon bahwa kali ini ia tidak akan meninggalkannya kembali. Sementara itu, pembunuh bayaran suruhan Sang Hun lalu mendatangi kediaman Im Gi-bang. Ia lalu menghajar satu persatu orang yang berada di tempat tersebut. Lalu tak lama kemudian, Sang Hun pun muncul dan menginterogasi Im Gi-bang. Im Gi-bang mengatakan bahwa jasa pengiriman yang selalu ia gunakan untuk mengantar seseorang atau mengantar sebuah paket sulit dilacak karena mereka memiliki lebih dari 10 mobil dan juga plat yang selalu berganti-ganti. Sang Hun lalu menghubungi bawahannya untuk melacak kasus pencurian mobil dan menghubungkannya dengan penculikan anak. Di sisi lain, Eun Ha mendatangi sebuah minimarket untuk membeli keperluannya. Di scene tersebut juga Eun Ha mendengarkan pesan suara yang masuk dari Mr. Baek yang mengetahui kalau Eun Ha telah membawa Sewon. Setelah itu, ia mencuri sebuah mobil di parkiran minimarket untuk menghindari pengejaran. Namun di sisi lain, Sang Hun telah mendapatkan lokasi terakhir di mana Eun Ha terlihat. Sesaat sampai di hotel, Eun Ha melihat Sewon sedang melihat siaran berita yang mengabarkan bahwa ayahnya telah tewas. Sewon pun lalu menangis sejadi-jadinya karena telah mendengar berita tersebut. Sementara itu, di bawah pihak kepolisian telah sampai di hotel di mana Eun Ha tinggal. Eun Ha pun lalu mengetahui keberadaan kepolisian yang telah sampai di hotelnya. Ia lalu bergegas pergi bersama Sewon dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Namun sial, Sang Hun yang curiga dengan gerak-geriknya lalu mengikuti Eun Ha sampai di lift hotel. Sang Hun lalu memberhentikan lift dan mengeluarkan senjata. Sang Hun lalu menodongkan senjatanya kepada Eun Ha dan mengatakan bahwa ayah Sewon telah mengambil sesuatu darinya. Lalu tak lama kemudian Eun Ha pun berhasil mengambil pistol milik Sang Hun dan keadaan pun berbalik. Eun Ha pun lalu kembali pergi melarikan diri. Sesaat keadaan telah aman, Eun Ha lalu memeriksa apa sebenarnya yang tengah dicari oleh Sang Hun. Sewon lalu mengatakan bahwa pihak kepolisian tengah mencari kunci brankas yang dititipkan oleh ayahnya. Mereka pun lalu kembali berganti mobil untuk menghilangkan jejak. Eun Ha lalu kembali mencuri mobil dengan keahlian yang dimilikinya. Shin lalu menampilkan seorang karakter lain di film ini,
Ia bernama Han Mi-yong. Dia adalah seorang agen intelijen Korea. Di scene tersebut, ia mendapat sebuah panggilan telepon bahwa ia ditunjuk untuk menangani sebuah kasus pembunuhan. Sementara itu, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi Eun-ha. Namun, tidak banyak data yang didapatkan karena Eun-ha tidak memiliki catatan kriminal dan juga tempat tinggalnya tidak diketahui. Data tersebut hanya menunjukkan bahwa Eun-ha adalah seorang imigran dari Korea Utara. Lalu tak lama kemudian, Han Mi-yong pun mendatangi kantor polisi tersebut. Han Mi-yong mengatakan kepada Sang-hun bahwa kedatangannya adalah untuk membantunya menangani kasus pembunuhan dan juga penculikan. Han Mi-yong juga memiliki catatan yang lebih lengkap daripada data yang dimiliki kepolisian tentang Eun-ha. Han Mi-yong mengatakan bahwa ia akan menjadi penunjuk jalan Sang-hun agar ia bisa meringkus Eun-ha. Sementara itu, di sisi lain, Eun-ha terlihat sedang mengganti plat nomor mobil yang dikendarainya. Ia lalu menghubungi Asif dan memberitahu di mana tempat ia tinggal. Eun-ha meminta kepada Asif untuk menjaga dan memberi makan kucing yang ia pelihara. Eun-ha lalu memperlihatkan kucing peliharaannya tersebut kepada Se-won. Namun tak lama kemudian, Se-won menginginkan untuk bertemu dengan ibunya. Eun-ha lalu terkejut karena awalnya Se-won mengatakan bahwa ia tidak memiliki keluarga satu orang pun. Eun-ha pun lalu pergi bersama Se-won untuk menemui ibunya. Di sisi lain, pihak intelijen berhasil menemukan lokasi ponsel yang digunakan oleh Eun-ha. Sang-hun lalu bergegas pergi dengan anak buahnya dan menghubungi anak buahnya yang lain untuk segera menghabisi Eun-ha setelah mereka menemukannya. Eun-ha pun sampai di klub malam yang dimana di tempat tersebut ibu Se-won bekerja. Eun-ha lalu menyuruh Se-won untuk menunggunya di dalam mobil. Sementara Eun-ha akan menjemput ibunya. Eun-ha pun lalu masuk ke dalam dan bertemu dengan ibu Se-won. Sementara itu, pihak kepolisian dan komplotan gangster Sang-hun juga tiba di lokasi tersebut. Di dalam, ibu Se-won tidak mengakui bahwa dirinya adalah ibu asli dari Se-won. Ia juga tidak mau merawat Se-won karena ia telah mengetahui mantan suaminya telah tewas melalui sebuah berita. Eun-ha lalu kesal dengan perkataan ibunya dan lalu memutuskan untuk pergi. Se-won yang berada di mobil seorang diri, ia melihat bayangan Sang-hun yang berada di mobilnya. Ia lalu pergi keluar dari mobil tersebut. Eun-ha yang akhirnya tiba di lokasi parkiran mobilnya terkejut karena menemukan mobilnya terbuka dan Se-won tidak berada di mobil. Namun tak lama kemudian Se-won muncul dan menanyakan di manakah ibunya. Eun-ha lalu mengatakan bahwa ia bukanlah ibu asli Se-won. Se-won pun tidak mau percayai perkataan Eun-ha dan mereka pun akhirnya berdebat. Lalu tak lama kemudian Oh Ryung pun datang dan langsung menghajar Eun-ha. Sementara Se-won dibawa kabur oleh anak buah Sang-hun yang lain. Eun-ha lalu berusaha untuk melawan dan mengejar Se-won. Ia lalu membakar jaketnya agar alarm kebakaran menyala dan membuat lokasi parkiran dalam keadaan basah. Eun-ha lalu mengejar mobil yang membawa Se-won dan menghajar penculik yang membawanya. Namun tak lama kemudian Oh Ryung mendatanginya dengan mobil. Kejar-kejaran dengan mobil pun akhirnya tidak bisa dihindarkan. Eun-ha yang memiliki keahlian dalam mengemudikan mobil membuat Oh Ryung cukup kewalahan. Eun-ha lalu berhasil menjebak Oh Ryung dan membuatnya terjun bebas dari lantai 3 gedung tersebut. Eun-ha berhasil melarikan diri, namun luka yang dideritanya membuat ia tidak sadarkan diri. Se-won lalu mencoba untuk meminta pertolongan kepada orang lain untuk membawa Eun-ha ke rumah sakit. Scene pun berpindah. Eun-ha akhirnya tersadar setelah ia mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Eun-ha berada di sebuah mobil yang dibeli oleh Se-won. Namun Eun-ha mengeluh karena Se-won telah menghabiskan uangnya untuk membeli sebuah mobil jelek dan tidak memiliki sebuah kunci. Sementara itu, di sisi lain, Mr. Baek tidak bisa menghubungi Eun-ha dan ia tidak mengetahui keberadaannya. Lalu tak lama kemudian, Eun-ha pun menghubungi Mr. Baek. Eun-ha mengatakan bahwa ia tidak tahu lagi kemana ia harus menyerahkan Se-won. Mr. Baek lalu menyarankan untuk membawanya ke kantornya. Ia lalu mengatakan untuk mengirimkan foto anak tersebut untuk dibuatkan paspor palsu. Mr. Baek mengatakan bahwa kita harus mengirimkan anak tersebut ke sebuah tempat. Karena pihak kepolisian sedang mencari keberadaan mereka. Eun-ha lalu mengambil foto Se-won dan mengirimkannya. Mereka lalu pergi bersama ke tempat Mr. Baek berada. Saat di perjalanan, Eun-ha mengatakan bahwa Se-won akan pergi ke luar negeri agar ia aman dari kejaran komplotan gangster dan juga polisi. Se-won lalu mengatakan bahwa ia mengira ia akan dibawa ke tempat Eun-ha berada. Di sisi lain, Sang-hun mencoba melacak di manakah lokasi tempat mobil-mobil didaur ulang. Mereka lalu menemukan lokasi tersebut dan berencana untuk mendatangi tempat Mr. Baek berada.
Anha dan Sewon pun tiba di tempat Mr. Baek. Mr. Baek lalu memilihkan nama untuk Sewon gunakan sebagai nama palsu saat ia berada di luar negeri nanti. Anha lalu memberikan kunci brankas milik Kim Doi kepada Mr. Baek. Mr. Baek lalu berencana akan memberikan kunci tersebut kepada Sewon setelah ia pergi. Scene pun berpindah, memperlihatkan Sang-hun mengumpulkan semua anak buahnya. Ia lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menemukan seorang wanita dan juga anak kecil yang bersamanya. Di sisi lain, Badan Intelijen sedang memeriksa lokasi kejadian di mana Kim Doi terbunuh. Badan Intelijen lalu menemukan sebuah bukti rekaman percakapan Sang-hun yang tengah mencari kunci brankas yang dibawa oleh Kim Doi. Han Mi-yong yang mendengar rekaman tersebut mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya Kim Doi adalah Sang-hun. Han Mi-yong lalu menanyakan keberadaan Sang-hun. Anak buahnya lalu mengatakan bahwa terakhir kali ia terlihat dalam perjalanan menuju Busan. Han Mi-yong lalu bergegas untuk pergi menuju lokasi keberadaan Sang-hun. Sementara itu, di tempat Mr. Baek, malam hari itu juga Sewon akan pergi ke luar negeri dengan menyelundupkannya pada kapal pengiriman. Namun saat mereka menyiapkan hal tersebut, Sang-hun dan anak buahnya telah mendatangi kantor Mr. Baek. Mr. Baek lalu terlihat diajar habis-habisan oleh anak buah Sang-hun. Asif yang mengetahui bahwa Mr. Baek tengah diinterogasi oleh Sang-hun, ia lalu mencoba untuk menyembunyikan Sewon. Mr. Baek terus diinterogasi untuk mengatakan keberadaan Sewon dan Eunha. Namun Mr. Baek tidak mau memberitahu Sang-hun. Lalu tiba-tiba anak buah Sang-hun berhasil menangkap Asif. Sang-hun lalu memaksa Asif untuk memberitahu keberadaan Eunha dan juga Sewon. Mr. Baek yang melihat kejadian tersebut, ia lalu meminta Sang-hun untuk menghentikan penyiksaan kepada Asif. Mr. Baek lalu mengatakan bahwa ia memiliki kunci yang Sang-hun cari. Mr. Baek akan memberikannya kepada Sang-hun namun dengan satu syarat, kalau Sang-hun harus melepaskan mereka. Mr. Baek lalu menunjukkan keberadaan kunci tersebut, namun loker miliknya terkunci dan memerlukan kata sandi dan juga sidik jarinya. Mr. Baek lalu meminta untuk melepaskannya agar ia bisa membuka loker tersebut. Mr. Baek pun lalu membuka lokernya, namun bukannya kunci brankas yang ia ambil, melainkan senjata yang ia simpan. Mr. Baek pun lalu mencoba untuk melawan dengan senjata yang dimilikinya. Namun sial, Mr. Baek berhasil tertembak oleh Sang-hun. Eunha pun akhirnya tiba di kantor Mr. Baek setelah ia mengurus untuk kepergian Sewon. Ia lalu menyadari bahwa Sang-hun berada di kantor tersebut. Di dalam, Sang-hun akhirnya membunuh Mr. Baek dengan menembakkan pistolnya bertubi-tubi. Anak buahnya juga berhasil menemukan kunci brankas yang ia cari selama ini. Sang-hun lalu memerintahkan kepada anak buahnya tugas terakhir untuk menemukan keberadaan Sewon. Di sisi lain, Han Mi-yong mendapatkan laporan bahwa telah terdengar suara tembakan di tempat sebuah bengkel mobil di Busan. Sementara itu, anak buah Sang-hun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sewon. Eunha pun melihat bahwa Sewon berhasil ditangkap dan menemukan Mr. Baek telah tewas berlumuran darah. Eunha lalu mematikan aliran listrik di tempat tersebut dan mencoba untuk menyelamatkan Sewon. Eunha lalu membunuh satu persatu anak buah Sewon dan juga menyerang Sang-hun. Asif yang berada di tempat tersebut lalu mencoba untuk menolong Eunha dan membawa lari Sewon. Eunha terus saja berkelahi dengan anak buah Sang-hun, namun anak buah Sang-hun terus saja berdatangan. Sang-hun lalu kembali menembakkan pistol ke arah Eunha, namun Eunha berhasil kabur dan mencoba untuk mencari keberadaan Sewon. Sementara Sewon tengah menemani Asif yang sudah tidak sadarkan diri. Sewon lalu mendengar bahwa Eunha mencarinya. Sewon lalu mendatangi Eunha. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mobil dan mencoba untuk kembali membawa Asif. Namun usaha mereka digagalkan oleh Sang-hun. Sang-hun lalu berhasil menyandra Sewon. Sang-hun lalu mengatakan kepada Eunha mengapa ia mencampuri urusannya dan lebih memilih mati untuk menolong Sewon. Sewon terlihat cemas akan kondisi Eunha. Namun Eunha meyakinkan Sewon bahwa ia baik-baik saja. Sang-hun lalu melemparkan Sewon ke laut dan menembak Eunha. Namun Eunha juga berhasil menusuk dada Sang-hun dan akhirnya mereka pun terlempar ke laut. Eunha lalu berhasil menusuk Sang-hun dan ia bergegas menolong Sewon. Namun Sang-hun tidak tinggal diam. Ia memborgol tangannya dan mengikatkannya kepada kaki Eunha. Han Mi-yong dan anak buahnya lalu tiba di lokasi kejadian. Ia menemukan Sewon tengah menangis, meminta untuk menyelamatkan Eunha. Sementara itu, Eunha terlihat terseret ke dalam laut bersama dengan Sang-hun. Scene pun berlanjut memperlihatkan 1 tahun kemudian. Sewon kini tengah bersekolah dan berada di panti asuhan.
Ia terlihat begitu senang mendapatkan teman di sekolahnya. Shin juga memperlihatkan Asif menjaga kucing peliharaan Anha. Sampai di satu waktu Sewon tertinggal oleh bis yang menjemputnya. Lalu tak lama kemudian ada sebuah mobil putih yang mengikutinya. Sewon lalu penasaran dan mendatangi mobil tersebut. Akhirnya Anha kembali menemui Sewon dan ternyata Anha berhasil selamat dari kejadian yang menimpanya terakhir kali. Berakhir sudah cerita dari film spesial Delivery ini. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin alur cerita ini sampai habis. Ikuti terus film-film yang akan kami recap alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.